Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, kita sudah sering mendengar tentang perikop Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini, tentang mukjizat pertama yang dilakukan Yesus pada saat pesta pernikahan di Kana. Dan kalau ibu bapak saudara-saudari mendoakan rosario, pasti di sana akan juga disebutkan dalam peristiwa terang ya. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan kemuliaannya pada pesta pernikahan di Kana. Jadi sesuatu yang memang teks ini sangat penting. Dan tentu pewartaan kabar sukacita atau pewartaan Injil tentu sebagai konsekuensinya juga orang ingin tahu apa sih ininya yang bisa direnungkan bersama-sama setelah kita mendengarkan pewartaan, ya kan. Dan saya kira ibu bapak dan saudara-saudari pernah atau sering mendengarkan ya bahwa dalam kisah mukjizat pertama di Kana ini seringkali para pengkhotbah ya atau yang memberikan renungan menggarisbawahi tentang peranan Maria ya. Jadi begitu besar peranan Maria karena tadi kita mendengarkan ketika terjadi kekurangan anggur, lalu Maria berkata kepada Yesus, Ibu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu jawab Yesus apa? Sebenarnya dalam beberapa terjemahan sebenarnya Yesus tidak menyebut ibu tapi wanita ya. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Itu kan ada yang menerjemahkan mau apakah engkau daripadaku, wanita. Ada yang seperti itu. Tapi kan mungkin kalau dikatakan di terjemahan begitu untuk telinga kita kan rasanya kok nggak sopan nih. Anak kok mengatakan wanita kepada menyebut wanita kepada ibunya, tapi ya oke, itu tidak terlalu penting untuk dipermasalahkan. Tapi yang penting ya tadi Yesus mengatakan saatku belum tiba ya kan. Jadi memang apa namanya untuk mengatakan bahwa ya Yesus belum perlu untuk menyatakan kemuliaannya pada saat perjamuan di Kana, tapi karena ya desakan Maria ya kan, karena ya kemudian kita bisa menyebut karena iman Maria ya kan, karena mungkin keibuan Maria, kepekaan Maria tentang apa namanya kebutuhan dari tuan pesta ya kan. Kita bisa sedikit bayangkan kalau di Israel sana, di Palestina itu kan anggur itu kan sesuatu yang sangat penting ya kan, artinya sangat ya menentukan. Bayangkan kalau misalnya kalau di sini itu kalau misalnya kalau ada pesta kawinan atau pernikahan tanpa musik dangdut misalnya kan, mungkin rasanya sepo ya, mungkin semangat, mungkin ya kurang apa namanya kurang afdol begitu kan. Lah sama ini tadi situasinya kekurangan anggur ya kan. Nah, ketika Maria mengatakan mereka kehabisan anggur ya, lalu Yesus sempat menjawab dengan cukup ketus ya kan, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Tapi toh Maria karena kepercayaannya, karena imannya ya kan, lalu dia mengatakan ya apa namanya kemudian ya Maria ya artinya dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman ya yakin bahwa Yesus akan melakukan sesuatu lah, seperti itu kan. Artinya ingin ditekankan mengenai peranan Maria ya kan. Tapi saya kira Injil bisa ditafsirkan atau dimaknai dari banyak sudut ya, karena menurut saya ya Injil sebagai sabda Tuhan itu sungguh-sungguh kaya. Tapi tentu kan kekayaan itu tidak, atau ya kekayaan atau keindahan sebuah sabda Tuhan memang tidak serta-merta bisa kita tangkap ya. Kadang-kadang memang harus
dibaca dengan baik, ya kan, dipikirkan, direnungkan, nah, seperti itu baru kemudian muncul kan. Ya sama kan seperti kalau bagi orang penyuka akik ya, kalau melihat aslinya batu akik awalnya kan juga jelek kan, ya kan. Lah baru kalau sudah digosok lalu mau diapakan ya kan, saya nggak tahu yang seneng akik, saya dengar Romo Gusti ya, kalau saya nggak suka akik lah, saya lebih suka kes saja lah. Ya, ngerti kan lo bapak-bapak ya. Jadi sama sabda Tuhan juga harus begitu, harus dibaca dengan baik ya kan. Lalu mungkin kata-kata yang penting atau misalnya biasanya dialog antara Yesus dan entah para murid, entah orang Farisi, itu juga seperti itu. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin sedikit memberikan ya sisi pandang, sudut pandang yang lain tentang Injil yang kita dengarkan, yaitu sebenarnya dalam Injil ini ya kan tidak muncul sukacita atau kegembiraan. Padahal sebenarnya, nah ini memang ya karena ya bagaimana juga Romo kan harus baca sana sini kan untuk berenungan supaya renungannya tidak membosankan, renungannya tidak itu saja ya. Nah ini ada satu ada satu referensi yang bagus. Misalnya begini ya, memang sekali lagi tidak ada dalam Injil, tapi kalau misalnya ada referensi yang kebetulan saya baca, itu sebenarnya dalam pesta perkawinan di Kana itu pasti di situ ada namanya liturgi perkawinan juga. Nah, di situ dalam doa liturgi perkawinan itu sebenarnya ada yang namanya ini 7 berkat ya, 7 berkat. Ya, ini sekali di Injil nggak ada, tapi ya itulah ya, keuntungannya orang yang suka baca, bisa lihat sana, bisa lihat sini ya, seperti itu. Tapi tetap harus direnungkan. Nah, artinya sekali lagi di pesta perkawinan Kana yang Injilnya kita dengarkan hari ini, itu sebenarnya di situ ada yang namanya 7 berkat ya. Kalau dalam bahasa di sini juga ya kan tinggal baca bahasa Ibraninya Sheva Berakot. Berakot pasti turun menjadi kata berkat. Jadi dalam doa 7 berkat ya, yang pasti juga didoakan dalam sebuah atau acara pesta perkawinan di Israel, itu doanya bagus sekali. Dan doa itu menurut saya menunjukkan ya tidak hanya soal ketaatan, soal aturan, soal hukum, bukan, tapi di sana ada kegembiraan. Jadi doanya seperti ini. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami. Jadi kalau di sini baru atah Adonai Eloheinu ya. Jadi Adonai kan Tuhan. Jadi terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan pengantin dan mempelai, sukaria dan nyanyian, kesenangan dan kenikmatan, cinta dan kebersamaan, perdamaian dan persahabatan. Kiranya Allah Tuhan kita segera mendengar dari kota-kota Yehuda dan jalan-jalan di Yerusalem suara sukaria dan kebahagiaan, suara pengantin laki-laki dan mempelai perempuan, pekik sorak kegirangan pengantin laki-laki dari tempatnya. Ini di sini diterjemahkan kanopi kita tahu tuh, jadi tempat ini. Bersama saudara-saudaranya dengan nyanyian pesta mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang melimpahi sang pengantin dan mempelainya dengan kebahagiaan. Saya ingin mengatakan, jadi atau ingin mengatakan kepada ibu bapak saudara-saudari, sebenarnya dalam Injil ini sebenarnya juga ada sukacita. Jadi kondisi kejiwaan dari yang hadir ya kan, dari tuan rumah, dari mempelai laki-laki, dari mempelai perempuan ya kan, dan tentu di situ ada Maria dan Yesus. Sebenarnya kan situasinya situasi sukacita, dan tentu ini kan tidak muncul kalau Injil hanya dibaca begitu saja, dimengerti begitu saja lah. Dan
sebenarnya sukacita dan kegembiraan ini tadi kan ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada nyanyian, ada kesenangan, ada kenikmatan, ada cinta, ada kebersamaan. Ini kan sesuatu yang menggembirakan. Dan ini sebenarnya juga yang ingin ditampilkan juga oleh pengarang Yohanes dalam hal ini yang tentu ini ya artinya tidak begitu saja bisa ditangkap. Tapi kalau kita membaca ini buku referensi alternatif itu bisa kita merasakan betapa sebenarnya suasana psikologis dari perjamuan Kana itu begitu gembira, begitu membahagiakan. Dan inilah sebenarnya juga menjadi salah satu ya kan warta gembira ya, karena bagaimana kok mengatakan warta gembira lah, sebenarnya kita bisa melihat kemudian membandingkan di sana dari misalnya dari Yesaya bab 25 ayat 6. Nah, di sana sebenarnya dikatakan dan kita bisa mengatakan sebenarnya dalam Yesaya 25 bab 6 sebenarnya bisa dikatakan di sana secara tersirat ya, secara implisit itu juga sudah ada soal perjamuan, soal hidangan dan kemudian itu bisa dimaknai sebagai ekaristi lah di sana kan kemudian tautannya seperti itu. Dalam Yesaya bab 25 ayat 6 di sana dikatakan Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan ya, perjamuan itu dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk artinya banyak lemaknya, dan bersumsum anggur yang tua yang disaring endapannya. Maka ya kan perjamuan atau teks Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 di mana Yesus mengubah air menjadi anggur kemudian bisa menjadi sebuah prabayang. Prabayang itu kayak bayangan bahwa Allah akan menyediakan ekaristi, ya kan? Dalam ekaristi tidak hanya air yang disajikan, tidak saja anggur, tetapi Yesus sendiri, dirinya sendiri, hidupnya sendiri diberikan ya bagi kebahagiaan, bagi sukacita, bagi kegembiraan orang beriman lah. Kan seperti itu maknanya. Nah, maka kemudian kita bisa membahas soal ekaristi ya. Ekaristi adalah Yesus hadir ya. Seringkali kalau Anda Ibu Bapak mengingat teks misalnya doa syukur agung di sana dikatakan Yesus dalam ekaristi Yesus bertindak sebagai altar, imam dan kurban. Ya kan? Roma itu hanya petugas saja. Jadi itu kan. Nah, artinya apa? Artinya Allah sendiri dalam dirinya ya kan, dalam diri Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai perjamuan, sebagai hidangan yang menggembirakan, hidangan yang membahagiakan, hidangan yang sebenarnya juga kalau misalnya kita hubungkan dengan bacaan pertama, hidangan bagi segala bangsa seperti tadi dikatakan dalam Yesaya bab 25 ayat 6 ya kan. Bagi segala bangsa Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa. Artinya Yesus itu bagi segala bangsa juga, bukan bagi orang Kristen saja, bukan orang Katolik saja. Bahkan bagi orang yang tidak beriman lah. Artinya pewartaan mempunyai nilai universal. Nah, saya kira ini tafsiran yang ya cukup menarik saya kira. Nah, itu Ibu Bapak dan Saudara terkasih, artinya mujizat air menjadi anggur di Kana. Kalau kita melihat teksnya tadi sebenarnya ada sekitar 600 liter lebih air yang diubah oleh Yesus menjadi anggur. Ini kan juga bisa dikatakan ini sebuah sukacita dan kegembiraan yang besar sekali. Nah, kalau kita misalnya ngomong-ngomong kosong, bayangkan kalau harus tiba-tiba harus membeli anggur 600 liter. Nah, ini kan juga duitnya piro ya Pak Surya. Orang harus berhemat kan. Nah, ini tiba-tiba ada yang misalnya kan ada misalnya candaan-candaan ya anggurnya habis karena muridnya Yesus itu ngombe anggurnya seperti orang-orang timur ngombe anggur gelegak termasuk Yesus jadi sampai entek lah. Ini candaan soal bacaan Injil seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, sekali lagi bacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 itu tentang sebenarnya juga sukacita, kegembiraan yang telah disediakan oleh Allah bagi kita yang hari ini hadir dalam perayaan Ekaristi. Nah, mari kita ya
kemudian bisa berintrospeksi, apakah saya sungguh bergembira kalau merayakan Ekaristi, apakah hanya sebagai kewajiban, apakah saya sungguh merasakan sukacita, merasakan kegembiraan bersama-sama merayakan Ekaristi sebagai satu jemaat, satu kawanan, ya umat Allah seperti itu. Tapi saya kira yang paling penting, mari kita bersyukur, berterima kasih atas anugerah Ekaristi yang luar biasa. Karena dalam Ekaristi, Yesus bertindak sebagai altar, sebagai kurban, dan sebagai imam. Dan itu adalah anugerah yang terbesar bagi gereja kita yang tidak dimiliki oleh gereja lain. Maka mari kita bersukacita, bergembira seperti Allah, karena Allah kita, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, Allah yang sungguh-sungguh ingin dekat dengan kita, Allah yang memberikan perjamuan dan hidangan, yang memberikan kita kekuatan juga untuk dalam menghadapi situasi-situasi hidup yang kadang-kala tidak nyaman bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus